please nggak kayak penerbangan dan pasar. Boleh tiduran. How are you, Nana? Good. Nih, si cantik yang satunya lagi nih. Kita mau check up dokter aja udah ditungguin depan lift. Kertas aja sampai dibawain loh. Penting. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Korea dan selamat datang kembali di kamar VIP-nya aku. Nah, jadi hari ini adalah hari ke-8 pasca aku operasi Mommy Makeover di View Plastic Surgery di Korea, di Seoul, di Gangnam. Wow, jadi hari ini itu schedule-nya aku mau ketemu 3 dokter. Dokter liposuction, dokter tummy tuck, dan dokter breast lift. Ada 3 dokter totalnya. Kemungkinan besar hari ini kita akan lepas selang kantong darah yang sebelah. Jadi aku akan lebih leluasa teman-teman. Jadi ini abaikan muka-muka aku yang baru bangun tidur. Ini aku mau sarapan ya. Karena berhubung aku tidak punya roti, tidak punya barang-barang lain, jadi aku mau sarapan buah aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ngelihat aku makan-makan di vlog aku itu tuh hanya 1 hari 1 kali aja teman-teman. Selebihnya itu aku makannya yang ringan-ringan kayak buah, mungkin roti atau telur rebus kayak gitulah intinya. Ya. Dan ini pumpkin juice. Ini untuk masa penyembuhan. Jadi di sini itu view-nya ya mobil lalu lalang ya teman-teman. Ini sambil aku nungguin agent aku tercinta Beauty Korea menjemput aku. Biasanya kalau misalkan aku mau check up dokter atau appointment lain, itu yang urus semuanya itu agent aku ya, yaitu Beauty Korea. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu, langsung aja klik linknya di deskripsi box. Teman-teman bisa langsung cek kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang seputar Mommy Makeover, biaya dan yang lain-lainnya gitulah ya. Oke, bisa langsung kontak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jujur, ini bagi orang yang suka manis, ini tuh enak. Mbak Yanti suka ini, tapi aku memang bukan tipe orang yang suka manis. Jadinya buat aku ya nggak bisa langsung minum sekali minum gitu, nggak bisa. Makan stroberi dulu. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak beli roti, lupa kemarin itu teman-teman. Ya, kebanyakan belanja nih. Terus sampai jatuh kan, ini udah aku cuci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cuaca di Inggris. Cuaca di Korea panas, blue sky. Tapi tetap aja aku kangen sama anak-anak, kangen sama suami, kangen sama anak-anak. Kayak, I don't know teman-teman. Teman-teman tahu ya, yang teman-teman yang udah punya anak pasti paham gitu. Perasaan aku kayak gimana. Kangen sama anak-anak, suami, kangen sama keluarga. Tapi ya, memang aku harus stay di sini dulu sampai aku bener-bener sembuh. Jadi, ya mau nggak mau bisanya cuma video call doang. Udah gitu anak-anak kalau ditanyain kangen nggak sama mami, anak umur belum 2 tahun masih belum ngerti ya, jawabannya no. Padahal belum tentu dia paham gitu artinya itu apa, kangen itu belum tentu dia tahu gitu, tapi jawabannya udah no. Gemes banget. Ini bentar lagi setelah makan buah ini aku mau make up sedikit. Jadi kapan lagi kan teman-teman ngelihat bare face aku, ini kulit yang tidak ada bedak ini. Aku tuh setiap hari kayak gini, kayak makan sambil ngelihatin luar. Kayaknya Mbak Yanti mungkin masih tidur ya. Aku tuh udah kangen kopi. Aku masih belum boleh minum kopi sampai obatnya kan habis. Nanti aku bakalan tanya ke dokternya boleh nggak
Karena kan aku udah stop minum obat itu udah dari 2 hari yang lalu kan. Kemarin terakhir. Ini manis banget ini. Masih ada loh teman-teman. Masih banyak. Udah nggak sabar pulang Indonesia aku. Asli ya, seorang ibu itu kayak gitu loh. Kita tuh ya, kalau pasan sibuk-sibuknya, stres-stresnya nih ya sama anak-anak, ngerasa kayak, aduh aku pengen healing, aku pengen liburan. Tapi kalau udah kelakuan seperti ini, kayak aku hari pertama, hari kedua itu masih fine. Setelah itu bener-bener kayak berubah total gitu loh. Udah mulai kangen banget, udah mulai kepikiran terus sama anak-anak. Paham nggak teman-teman? Kayak bener-bener, entahlah, hanya seorang ibu yang paham dengan perasaan ini tuh. Soalnya kayak susah diungkapkan gitu loh. Paham nggak sih? Kayak kalau misalkan kita lagi stres gitu, bener-bener kepengen healing, tapi setelah healing itu kepikiran sama anak-anak di rumah gitu loh. Aduh. Ini ya, banyak banget dari teman-teman semua yang menanyakan tentang berapa sih total biaya yang aku keluarkan untuk Mommy Makeover ini. Aku akan bikin vlognya yang berbeda aja ya. Biar teman-teman jelas gitu, gimana prosedur dari awalnya, dari A sampai Z-nya. Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi teman-teman tungguin aja vlognya tayang. Oke? Mantap? Ya wes kalau gitu. Ini aku mau nerusin sarapan, habis itu aku mau make up sedikit. Terus kita ketemu dokter. Jadi see you later ya teman-teman setelah agent aku datang jemput. See you soon guys. 2,000 years later. Hai, selamat pagi. Baik. Ayo, kita mau langsung ke dokter ya. Kertas. Oh iya kertas tuh kan lupa. Itu kan? Gimana dong ini? Kayaknya semuanya tuh yang ngurusin Jessica gitu. Thank you Beauty Korea. Pokoknya dari semuanya deh. Ini kita mau check up dokter aja udah ditungguin depan lift nih. Kertas aja sampai dibawain loh. Penting. Ayo, kita naik lift sekarang. Mbak Yanti, how are you today? It's good. Excited. Iya, udah segeran. Semoga hari ini kantong kita yang satu. Tapi ini udah kosong sih. Udah ya? Kayak kadang nggak ada. Masih. Kadang nggak ada. Kadang cuman beberapa tetes gitu. Oke. Nanti dokternya lihat sih kalau kayak udah bisa dicabut, nanti dicabut hari ini kok. Semoga ya. Oke, semoga. Biar lebih comfortable sih. Iya, pakai celana kan enak gitu ya. Ups. How are you, Nana? Good. Nih, si cantik yang satunya lagi nih. Bukan, always stand by. Always stand by. Oh, you guys makeup today? A little bit, just a little bit lipstick, so that look a lot Different. fresh. better. Fresh. Yeah. At least I don't look like someone who just waking up from the bed. Yes. So today I think we will see 3 doctors. Oh, Okay, yes. great. Do you think we will be taking off our blood bag today? Yes. Because it's pretty empty actually. Like most of the time it's like zero. Ini lihat nih, tuh kayak kadang itu udah bener-bener nol banget gitu. Kadang masih cuman beberapa tetes gitu doang sih. Ini yang ada yang komen kayaknya nakutin banget. Jangan takut, ini nggak sakit. Ini nggak sakit, halo. Ini tuh nggak sakit teman-teman. Cuman ya memang kelihatannya kayaknya selangnya nakutin ya. Tapi ini nggak sakit sama sekali ya. Cuma kalau mau pakai celana, nah because many people thinks that it's quite scary, the blood. It looks scary, but it's actually not pain. Surprisingly, it's not pain at all. I think because people looks at the blood, Yes. but it's nothing. Nggak banyak ini keluarnya darahnya itu cuman drip gitu doang, kayak tetes doang tuh nggak ada. Cuman kelihatannya nakutin sih. Gemes ya. Cie, Mbak Yanti pakai baju baru, Cie. New clothes, Nana. It's a new clothes. Yeah. New clothes. Because I don't have any clean clothes that I buy new one in the other on the station. Yes. Yeah. Thank you. You know what? We're trying to look for a laundry place.
And I don't think that we can have power to just bring heavy clothes to go to. Yeah. So we decide to just buy new clothes that it's nearby. We found in the station. For shopping. Exactly. It's good excuse. Yeah, it's actually just our excuse to just go for shopping. And you know what? She says yesterday, I'm not going to be like Dian buying too many clothes, and she's ending up buying exactly same amount. Tuh. Ingat nggak just waktu dia ngelindur itu habis operasi? Halo, annyeonghaseyo. Ingat dong, mau Ingat ya, shopping. mau beli apa lagi? Tas sama baju ya, belinya tas dua. Model terbaru. Apa gue? Saksi matanya Jessica melindur. Dia nggak bisa bohong dia. Nggak bisa bohong ya. Gemes banget. Ini aku lagi nungguin Mbak Yanti masuk duluan. Jadi aku terakhir. Kita tungguin Mbak Yanti kontrolnya nanti seperti apa. Doain semoga semuanya lancar. Aku hanya berdoa ini kantong bakalan di. Oh yes. 여기 있어요. 괜찮았어요? Everything alright? Everything's good. Yeah, because I saw you did a lot of shopping yesterday. Nggak sakit sama sekali. Because many people think that is it going to be hurt. I kept saying it's actually, to be honest, if I have to compare it with C-section, it's nothing compared to C-section. Because after C-section, I can't get up on my own for like 1 week. But this one, I can actually get up and walk. Which is perfect. So if it's for example, lots of liquid coming out, what should I do? Like changing the bandage? 근데 아마 거의 안 나올 이게 버튼을 막아놓기 때문에 나오는 건 아마 없을 텐데. So what happening is we're gonna block it over here, so it's not gonna come out though. Okay. 근데 이제 배 안쪽에 이제 But inside, 이 정도는 괜찮을 것 같고 that area is fine. 여기는 좀 이제 나중에 조금 손을 좀 봐야 될 수도 있을 것 같거든요. 리비전을 좀 해야 될 수도 있을 것 같거든요. 여기가 좀 조직이 좀 안 좋아져서 아마 여기는 나중에 좀 크러스트 같은 게 생길 거라서 아예 조금 잘라내고 다시 좀 꾸며줘야 될 수도 있어요. Bulan dia bakal 풀리는데 normal 조금 lagi. 시간 걸려요. Harus ada waktunya dulu deh sampai dia normal lagi ya. 요것도 다 풀어주면 시간 걸리고. Nanti semuanya pokoknya bagian ini di level, ngeras dulu, tunggu 3 bulan dulu sampai dia balik normal. 매끈하고 좋아요 아주. Biar lebih rapi sekarang. 가기 전에 고주파 관리 좀 받고 가세요. Sebelum Cece balik nanti Cece dapat treatment HIFU dulu kayak pijat bagian liponya ya. 저쪽부터 한번 볼게. Di situ juga udah bagus hasilnya kata dokternya. 다 좋아요. Kayak di sini ternyata ini apa lagi ini? Berarti kayak skincare gitu. Iya, skincare. Wah, di sini ternyata ada skincare juga nih, ampuh glowing kalau pakai ini nih. Tuh. Dan di sini juga ada apa ini? Oh, ini kayak scar terapi, terus ini scar clean. Jadi semua kayak produk-produk seperti ini. Jadi nanti biar scarnya bekas jahitannya bagus, nanti bisa pakai ini gitu kan? Oh, bagus. Ini yang paling bagus untuk kulit. Oh, ini yang paling bagus untuk kulit. Wow. Ini biar auto awet muda nih. Iya, ini hialuronic. Oke. Itu banyak banget ternyata di sini. Jadi nggak hanya operasi sedot lemak dan yang lain-lain ya. Jadi di sini juga ada skincare-nya juga. Ini suami aku. Ini suami aku nih. Suaminya kalau tahu ini. Teman-teman yang belum tahu, jadi aku tuh ngefans banget sama Lee Min Ho. Kayak, tapi aku suka Lee Min Ho sama Siapa? aduh lupa kan, Lee Dong Suk. Oh. Nah, Lee Dong Suk sama Lee Min Ho dulu, Lee Min Ho itu nomor 1. Sekarang berubah jadi Lee Dong Suk. Tapi aku ngelihat ini, aku balik lagi. Ganteng banget, parah. Aduh. Ini udah, ya Tuhan, lihat tuh. Ini terus lupa suami. Lupa, aduh.
siapa suami? I'm single. Mohon maaf ya Bang Daniel ya. Ini suami sepanjang masa. Kalau ini dalam mimpi, kalau Bang Daniel asli ya. Gemes. Oke teman-teman semua, jadi saat ini aku sedang berada di lantai 3. Jadi di sini itu aku lagi ngantri, ngantri kita mau oxygen chamber. Jadi oxygen chamber ini itu kayak sejenis treatment supaya pemulihan kita itu jauh lebih baik. Karena tadi kan dokter bilang di bagian perut aku ini, jadi ada sedikit peredaran darahnya itu kurang 100% maksimal gitu. Jadi nanti kita harus review ulang dan besok aku harus balik lagi ke sini untuk treatment oxygen chamber lagi. Jadi kayak yang dimasukkan ke dalam mesin gitu. Terus ya selama 20 menit itulah pokoknya. Ini aku masih harus tetap membungkuk ya. Karena biar bagus saja. Tapi tetap bagus kan kelihatannya. Jadi kalau perutnya masih agak bengkak ya emang karena aku satu membungkuk, keduanya masih bengkak jadi belum 100% maksimal. Ini aku lagi nunggu giliran aku dulu ya. Oke, kita akan kembali nanti setelah aku masuk ke ini. Ke mesinnya nanti ya, kita lihat karena ini pertama kali aku ngerasain ini. Aku excited banget. Oke, jadi ini tuh treatment apa Cek? Ini biasa dia kalau habis disebutnya LP Kak. Dia kalau orang habis liposuction dia emang perawatannya ini iya. Nah, jadi ini aku sebelum treatment oksigen tadi yang aku sebutin, ini tuh ada treatment lagi kayak massage, sejenis massage gitu. Biasanya ini juga membantu untuk masa pemulihan juga. Tapi ini harus aku hampir bilang dibuang, bukan dibuang, maksudnya dilepas. Ya karena ada radiasinya. Iya, jadi ada radiasinya, tapi harus dilepas semua. Udah kan kayak gini aja? Udah. Kan ini nggak dibuka ya bajunya. Sebentar ya. Oke teman-teman, jadi aku sudah selesai treatment massage-nya tadi dan sekarang aku lagi nungguin treatment untuk oksigennya. Kita harus ngantri dulu sekitar 1 orang, mungkin nunggu 15 menitan. Ya, jadi tadi itu kayak ada alat untuk mijat-mijat gitu loh. Jadi biar pemulihannya tuh cepat gitu. Dan nanti oksigen itunya tadi pun juga sama. Jadi kayak kita masuk ke dalam mesin kayak gitu. Nanti aku tunjukin mesinnya ya. Oke, sekarang kita tungguin dulu aja deh giliran aku. Oke, teman-teman. Jadi ini mesin yang aku bilang tadi. Ini apa tadi namanya? Oxygen chamber. Oxygen chamber. Jadi nanti aku bakal masuk ke sini. Katanya sih kayak sejenis berasa kayak di dalam pesawat gitu loh. Ya, sebelah. Aduh, berapa menit? 10 menit aja. Oh, cuma 10 menit. Oke, at least nggak kayak penerbangan dan pasar. Boleh tiduran. Oke,